Sistem pertanian terpadu yang kita kenal dengan istilah integrated farming adalah sistem pertanian dengan memanfaatkan keterkaitan tanaman perkebunan, pangan hortikultura, serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi, dan pelestarian sumber daya alam. Aduh, sobat kreatif, pokoknya kalau sama saya mah nanti akan ada yang berbeda. Nah, sobat kreatif, saya teh lagi ada di villa di Selaawi, Garut, Jawa Barat. Nah, selain kita bisa healing, di sini juga kita bisa berwisata dan juga melihat inovasi namun juga mengedukasi. Nah, kreator kita kali ini akan memperlihatkan tidak hanya seperti healing-healing saja, tapi kita bisa mendengarkan. Itu adalah merak putih, ya. Nah, merak sudah memanggil, artinya sekarang kita melihat bagaimana sang kreator selengkapnya. Bersama saya, Frederico Sidatria, inilah sang kreator selengkapnya. Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian tanaman, ternak, perikanan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, manusia, dan faktor pertumbuhan yang lainnya secara terintegrasi. Sistem pertanian terpadu dapat diterapkan di berbagai lokasi, seperti lahan luas di desa atau di tepi kota, maupun di pekarangan rumah. Dan saat ini, sang kreator berkunjung di salah satu villa di daerah Limbangan, Garut, Jawa Barat. Sedang asyik-asyiknya menikmati pemandangan dan jalan-jalan menapaki villa ini, saya kagum dan ingin tahu banyak tentang konsep pembangunan villa yang tertata rapih ini. Aduh, indah banget. Tapi Iko tuh udah janjian sama Bu Tita. Tapi mana ya Bu Titanya? Kang Iko. Aduh, Bu Tita. Kabar, Kang. Bu Tita. Aduh, Ibu. Kang Iko, maaf itu aja. Oh, Bu pengen ngobrol atau Bu gimana? Kita tuh ngobrol di antara pohon atau gimana? Di sini. Gimana tuh? Biar jangan ada pohon di antara kita. Oh iya, itu gimana? Oh, siap. Aduh. Biar yang agak teduh. Aduh, ini benih bagus banget. Ini teh rumah Ibu atau gimana? Alhamdulillah, ini teh sebetulnya villa tempatnya keluarga, Kang Iko. Jadi kita dulu bikin ini teh buat kumpul-kumpul keluarga. Oh. Kita kan keluarga besar. Nah, jadi kalau kumpul teh anak, cucu, semuanya pada datang. Kalau di rumah nggak cukup, jadi akhirnya kita udah ke lembur, kumpul di sini. Alhamdulillah dengan temennya siapa, banyak yang suka. Jadi akhirnya kita dibuka buat umum. Waduh, dah sobat kreatif. Ini dia nih ya, salah satu sang kreator kita kali ini nih ya, yang mengubah wajah baru di Selaawi. Coba gimana? Katanya kalau lewat ke tempat ini. Iya, gimana Bu? Iya, kan dulu itu kita itu orang Limbangan gitu ya. Nah, ibu sebetulnya nama Sadiah itu dari ibu kita gitu ya. Jadi mengingat dedikasi dan perjuangan ibu membesarkan kita gitu ya. Karena 11 bersaudara itu bukan mudah mungkin ya perjuangannya. Jadi kita buat mendedikasikan nama beliau menjadi villa ini biar mengharumkan nama beliau karena jasa-jasanya terhadap kita semua anak-anaknya gitu ya. Nah dulu kita nggak sebesar ini, jadi asalnya kecil, kemudian ada yang dijual kita beli, alhamdulillah akhirnya di sini sudah hampir 5 hektar gitu ya, dan kita masih terus membangun, ini juga masih 90%. Di sini udah ada satu villa utama itu dengan kapasitas lebih dari 20 orang, kemudian ada 6 villa segitiga, yang di bawah ini 3, kemudian ada di atas 3, kemudian ada juga villa melati di depan gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang dari tahun 2023 itu kita sudah punya kafe, alhamdulillah. Bu, udah deh kalau kayak gitu mah ajak Iko boleh nggak jalan-jalan sambil kita ngobrol-ngobrol lagi seputar Villa Sadiah dan juga potensinya, bahkan juga kita bisa menjadi motivasi untuk terus berinovasi. Apalagi kalau misalnya di luar sana kan ada keluarga-keluarga besar, mungkin saja keluarga besar menjadi kreator-kreator lainnya ya. Boleh ya Bu kita jalan-jalan? Siap, ayo. Bu jalan nih, Bu duluan ya. Oke.
Tita Utari Mulyantini berharap dan mendapat mandat dari sang empunya Villa Sadia, Haji Ai Paryana, agar keberadaan Villa Sadia ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan mempersaranai para pengunjung bukan hanya sekedar menikmati alam dan nyamannya tidur di villa ini, tetapi lebih dari itu, yakni bisa memberikan sumbangsih dalam mengedukasi masyarakat sekitar dan para pengunjung lainnya. Bu, aduh ini kita kan jalan-jalan nih, Villa Sadia kok ini kanan kirinya banyak buah-buahan sih, Bu? Iya, Kang Iko. Jadi kita itu pengen semuanya ada di sini gitu. Nanti Kang Iko bisa lihat berbagai macam jenis buah-buahan itu ada kayak kupa, kayak pokoknya mah jenis-jenis jambu-jambu, jambu air itu ada jambu yang merah, jambu hijau. Mangga juga ada kioja, mana lagi, aromanis. Bersih karena dari mata air. Yang Iko pengen tahu, Bu, ini kan di situ tuh ada lubang-lubang itu tuh lubang apa? Ini lubang biopori. Nah, jadi nanti kayak daun-daun itu tinggal dimasukkan ke situ. Nanti yang bersih-bersih, daun-daun nggak usah dibuang. Aduh, kemana buangnya? Kita masukkan langsung ke situ. Kayak kulit-kulit buah-buahan, kemudian rumput-rumput, bekas-bekas makanan. Terutama dari kafe, itu kita masukkan ke sini. Jadi nanti kita manfaatkan buat pupuk. Dan sekaligus sebagai penyerapan juga supaya tidak banjir. Kalau kata orang Sunda ngejemeng kayak. Ngejemeng. Bu Tita, ini udah berhenti, berarti kayaknya udah nyampe deh. Iya. Oke, kita kemana nih? Lanjut kemana? Ke sana, ke kanan? Ke kafe. Oke, Bapak makasih, Pak. Oke. Kunjungan kali ini ada beberapa sekolah TK yang dibimbing para guru dan pengasuhnya untuk mengenalkan dan memberikan ajaran bagi pengunjung bagaimana mengenal hewan dan lingkungan sekitar villa yang asri dan bermanfaat bagi warga sekitar. Adanya pertanian terpadu yang dikenalkan ke masyarakat. Bahkan di area ini, masyarakat umum pun disediakan kolam pemancingan. Bahkan, perikanan yang ada di sini pun mampu menyuplai kebutuhan kafe di sini. Dan kolam-kolam perikanan juga bisa dijadikan wisata edukasi bagi anak TK. Juga menjadi wahana permainan-permainan dayung alias rakit untuk menguji keberanian anak-anak di atas rakit, dan ini pun dipandu oleh ahlinya dalam mendayung rakitnya guna kenyamanan dan keamanan pengunjung. Aduh, adem banget nih kafenya nih Sobat Kreatif. Ya apalagi kok mau ngobrol lebih dalam nih sama Bu Tita nih. Bu Tita, kalau misalnya Iko pengen tahu kan tadi Bu Tita di depan juga udah bilang nih, jadi semua ini terintegrasi. Jadi kafe ini atau restoran ini semuanya itu dari perkebunan ataupun di area dari Villa Sadia ini. Kalau misalnya nasi goreng berarti nasinya atau berasnya dari sini juga gitu ya. Telurnya juga ya. Iya, kita punya ini punya peternakan telur ayam petelur. Nah, kita kelebihannya itu telurnya itu telur omega. Jadi makanannya tiba. Makanan khas di Lembur, Cireng. Ini makanan khas Lembur. Coba lihat, ini keren gini, lihat ya. Makanan Lembur teh ya. Aduh, sip. Oke. Ini teh apa tuh Ibu? Ini teh biru-biru gini, biru-biru ini teh ada lagi dari kebun sini juga atau gimana ini teh? Ini dari lemonnya, dari sirupnya. Oh, lemon emang dari kebun? Iya, wih, keren banget. Nah, ini kan dari satu divisi sama divisi yang lainnya mereka ini bisa saling rekat, dan ternyata juga dari keluarga pun bisa memunculkan kreasi-kreasi bahkan inovasi dan bahkan sekarang menjadi edukasi ya. Tapi rasanya kalau misalnya keluarga sendiri, apakah memang keluarga sendiri kah ataukah berkolaborasi dengan pihak lain, Bu? Nah, itu tadi udah disampaikan, kita itu bukan orang-orang yang paham terhadap bidang-bidang ini ya. Jadi tidak ada yang punya latar belakang pertanian, tidak ada yang punya latar belakang peternakan, perikanan gitu. Jadi semuanya itu betul-betul karena suka aja gitu. Nah, makanya kita alhamdulillah kita kerjasama dengan Dr. Patah ya. Dr. Patah itu dari dosen peternakan Unpad. Alhamdulillah beliau berkenan untuk sharing di sini, berbagi ilmunya gitu, mengaplikasikan ilmu yang beliau miliki
miliki di sini, sehingga kami betul-betul terbantu untuk berinovasi, berkreasi dengan bantuan beliau. Gitu. Bisa nggak sih kok bertemu sama beliau yang tentunya ini kan bisa sustainable ya, berkelanjutan, ini muter aja terus ada di sini gitu ya. Boleh nggak nanti kok ketemu? Boleh, siap. Beliau itu bisa memberikan ilmu kepada kita dengan sangat terbuka. Wah, di mana nih Bu ketemunya? Ya, atau kita kita makan warteg gimana ya boleh, Bu? dimakan aja dulu biar ada tenaga jalannya. Ya, nanti baru kita ketemu sama Pak Teh, kita Siap, cobain siap, siap. ya ini Ayo, pisang yang ada di sini. Siap, coba pisang itu dari kebun. Adanya kolaborasi pihak manajerial villa dan konsultan Dr. Fatah menemukan satu kesepakatan agar di lahan villa ini dibangun sistem pertanian terpadu. Bahkan sudah memanfaatkan limbah dan sampah yang dihasilkan baik dari kafe maupun kohe alias kotoran hewan dengan beberapa pengolahan. Sehingga dihasilkan pupuk kompos yang berguna juga untuk pertanian dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi media tanam. Assalamualaikum. Aduh. Nah, ini dia Fatah, Dokter Fatah yang saya kenakan tadi. Beliau expert dan ahlinya serta banyak membantu kita. Ini lagi di Pak Fatah. Iya, Dokter Fatah. Pak Fatah yang ini. Udah pernah ketemu ya? Iya, tahu ini mah. Yang di Tanjung Sari. Iya, betul. Ya udah atuh berarti ikutnya berarti harus tahu nama Pak Fatah lagi gitu ya. Iya, betul. Pak Fatah, mohon maaf saya ada perlu mungkin Kang Iko, maaf ya. Saya ada perlu. Silakan nanti mungkin lebih lanjut sama Pak Fatah yang lebih ahli gitu di bidangnya. Oke, atuh Ibu. Nuhun Ibu, sukses sehat selalu. Oke. Salam. Aduh Pak Fatah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Fatah Masih ingat ya? Masih. Waktu itu kita juga main ke dapurnya Pak Fatah. Dan waktu itu ngeliat gas tapi dari Sampah. dari limbah-limbah gitu ya. Nah sekarang berbau dengan sampah lagi kita gimana? Kalau ketemu saya limbah bagiannya. Tapi nggak apa-apa, kita harus semangat untuk menuntaskan limbah tersebut. Betul. Kita lagi mau gimana ini, mau masak atau mau dengan sampah atau gimana? Gini kan Kang Iko ya. Jadi kita ini Sadia ini kan mau menerapkan seperti yang di Biometa Green. Jadi semua limbah-limbah yang ada dihasilkan di villa ini ya, akan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali kepada tanaman. Nah dapur ini ya alhamdulillah nih kru dari dapur ini sudah bagus nih Kang. Dia sudah memilah sampah organik dan organik. Dan ini akan lebih memudahkan bagi petugas yang mengolahnya ketika sudah dipilah menjadi antara sampah organik dan organik. Seperti ini, Kang Ilon ya. Ini yang sisa makanan yang akan kita olah menjadi yang pupuk ya. Sampah ini akan kita angkut ya ke rumah kompos. Ya, seperti yang misalkan yang limbah-limbah yang lainnya. Jadi ini sudah siap ya nanti untuk dikumpulkan, begitu disatukan nanti ke rumah kompos gitu ya. Ternyata banyak juga sumber limbah organik lainnya. Ada peternakan ya, sapi-sapi misalnya ya, domba, kambing, kemudian juga ayam. Nanti akan kita lihat ya ke kandang ya. Seperti apa sih misalkan limbah-limbah yang lain yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Berarti sekarang ini mah nanti dulu kita lihat lagi yang di sana ini biasa dia lihat. Siap. Bapak dulu, let's go. Seiring berjalannya waktu, Villa Sadia yang berlokasi di Kampung Tanjung RT 05 RW 04 Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendukung juga program pemerintah, baik yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pendidikan terhadap warga masyarakat sekitar. Dengan cara semua tenaga kerja dan para karyawannya memakai tenaga lokal setempat.
Jadi memang di Kecamatan Selawi ini kita menggunakan konsep pentahelik atau melibatkan 5 komponen. Nah, salah satunya adalah komponen bisnis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perlibatan bisnis, yaitu Villa Sadia dalam mengembangkan kecamatan. Alhamdulillah, memang selama berdirinya dari tahun 2021, keberadaan Villa Sadia memberikan optimalisasi dari segi pengembangan pariwisata salah satunya. Dan tentunya di pariwisata itu juga ada konsep edukasi, yang mana edukasi ini semua kalangan dapat masuk di sini. Waduh, Pak, kita udah nyampe mana nih, Pak? Tadi kan kita lihat tuh di sana ada pemanfaatan itu apa namanya? Sampah-sampah dari restoran. Itu bisa dimanfaatin juga ternyata ya. Jadi saya ajak ke kandang domba ini ya, kandang domba. Saya mau memperlihatkan ya bahwa setiap limbah yang dihasilkan di Villa Sadia ini tuh kita kelola semuanya, termasuk dalam limbah-limbah kotoran domba ya. Urin juga kotoran yang padatnya. Nanti dari sini itu ya, nanti petugas akan membersihkan, kemudian nanti dibawa ke rumah kompos. Nah, di sana difermentasi, kemudian dijadikan kompos untuk nanti digunakan di area-area pertanian yang ada di Villa Sadia ini. Jadi bisa juga nih kalau misalnya yang punya kandang ataupun juga pengen berusaha untuk misalnya punya embek gitu kan ya. Nah, jadi ini memang harus bersih nih kandangnya. Jadi nanti hewannya berkualitas begitu ya, dan limbahnya juga bisa dimanfaatkan. Oke deh, berarti ini kita nanti bawa nih. Bawa ini sama ini ke rumah kompos. Oh ini? Iya. Udah siap ini? Mau Kak Eko, monggo. Oke, siap, let's kita go. datang. Oh, sedikit hangat ya. Kita kesana ya. Oke. Aduh Pak, kita udah sampai nih. Ya, Kak Eko ya, di sini rumah kompos ya. Rumah kompos. Jadi artinya di dalam rumah ini itu semua limbah yang dihasilkan, ya limbah organik ya, itu akan diproses di sini. Dari kafe, dari peternakan, semua akan bersumber di sini. Dari kafe yang kita awal itu? Iya. Iya, jadi itu juga sama. Semua limbah mau sisa makanan, mau ternak, kotor sebagainya, kan di sini diolahnya. Dari awal nih tadi kita bawa itu 7-10 hari baru bisa disebar. Baru dimanfaatkan. Nah, sebelumnya nanti kita akan olah dulu, dicacah dulu supaya lembut, supaya tanaman lebih mudah untuk menyerap menggunakan. Ya, itu kan fermentasi ya. Fermentasi umumnya kan sekitar 7 hari sampai 14 hari. Nah, karena kita menggunakan mikroba mempercepat sehingga bisa sampai 7 hari sampai 10 hari gitu. Kalau dibiarkan alami mungkin sampai 3 bulan Kak Eko. Waduh, Pak, ini jadi udah jadi. Ya, coba lihat, ini, Pak. Kak Eko, ini setelah kita giling ya. Seperti ini hasilnya. Oh, wow. Nah, ini lembut ya. Dan wanginya beda ya Kak Eko dengan yang awal yang baru diambil dari kandang. Memang sangat lembut sekali. Betul. Tidak berbau. Ada sensasinya. Dan tidak hangat. Oh iya, dingin sekarang mah karena sudah matang. Kalau sudah dingin, baru bisa dimanfaatkan buat tanaman. Oh, gitu, Kak Eko, nih syaratnya ke nanti sana. Sobat Kreatif hasilnya nih ya. Nanti kalau mau dijual Kak Eko, ini tinggal disaring. Yang lembutnya kita jual. Ini kan dari rumah kompos nih. Ya. Bapak mau ngajak kemana lagi? Kalau misalnya saya harus menyemai semua pupuk yang ada di sini, aduh udah gitu saya mah direkrut atau sama Villa Sadia. Betul, bisa. Oh, bisa ya? Kalau Kak Eko mau bikin sensasi, nyangkul, boleh. Aduh, jangan ya. cari sensasi lah. Kita cari prestasi dan Oke. kreasi aja yang ada di sini ya. Siap. Oke. Nanti Habis kita ini ke kemana? greenhouse ya. Ke greenhouse untuk Jadi rumah hijau. memanfaatkan. Ya, greenhouse ya. Rumah kaca. Rumah kaca, aduh, biar kita bisa berkaca. Betul. Oke, let's siap. go. Kemana nih, Pak? Siap. Ke sana. ke bawah. Oke, let's go. Bapak dulu. Siap. Nama saya Pratiwi, saya dari Bandung.
sering kesini ya, serasa rumah sendiri karena pengen pulang lagi setiap weekend. Ya kalau ada tanggal merah saya pengennya selalu kesini ya, karena banyak banget nih tempat-tempat yang bisa saya explore. Setiap saya datang selalu ada yang baru gitu ya. Ada pertanian, apalagi saya senang banget sama banyaknya pohon buah-buahan ya. Ada durian, lengkeng, plum, terus melon gitu. Jadi banyak lagi lah, nggak bosen. Pupuk kompos di sini pun digunakan juga untuk pertumbuhan tanaman lain. Seperti saat ini, adanya lahan greenhouse, yang saat ini masih adanya tanaman melon dengan cara pertanian yang cukup modern, dengan sistem hidroponik Dutch bucket. Jadi, adanya villa tidak hanya dihuni hanya untuk menginap saja, tetapi saat ini lebih mengutamakan pemanfaatan lahan yang ada dan saling terpadu, serta menguntungkan. Saling terkait, simbiosis mutualisme. Waduh, kita udah sampai di kandang si Iko. Kandang sapi. Oh, kandang sapi. Ini sapi potong ya. Oh, sapi potong. Iya. Ini jenisnya, Pak, kalau sampai sana ini kayaknya jenisnya beda-beda nih, Pak. Ya kalau ini itu yang white face ya namanya, ini simental. Oh, kalau misalkan yang limousine itu coklat semuanya. Oh. Ya, cuma kalau di masyarakat ini semua yang gede kayak ini semuanya limousine. Karena saya sukanya ini adalah simental jenisnya ya. Nah Kak Iko ini beratnya sekitar 900 kilogram atau 0,9 ton. Nah jadi kalau misalkan kotornya berapa kilogram? Ini sekitar misalkan ya hampir 50 kilogram per hari. Kotorannya? Bayangkan ya. Kotorannya? Kotorannya aja. Waduh. Sekarang setengah berat badan saya. Ya biasanya 7,5% dari berat badan itu adalah kotorannya yang dihasilkan. Dan itu harus diolah. Nah jika tidak diolah itu akan jadi masalah pencemaran. Pak, kan tadi juga ya aku tuh ke kandang domba gitu ya, diajak sama Bapak nggak terlalu bau gitu ya. Di sini juga nggak terlalu bau. Apa saya sudah beradaptasi baunya dengan di sini atau kayak gimana ini teh Pak? Gini ya Kak Iko, jadi pertama kalau misalkan bau itu ya, jika misalkan pakannya yang kurang bagus ya, terlalu banyak konsentrat. Kalau di sini itu nggak terlalu banyak karena dia kan masih lama ya pengemukannya. Jadi jangan terlalu banyak konsentrat. Kalau sudah mendekati dipotong baru banyak konsentrat. Biasanya beda, termasuk ke kotorannya beda. Kalau semakin banyak hijauan nggak terlalu bau ya di kotorannya seperti itu. Yang kedua, yang dialirkan ke bagian bawah diolah di sana. Jadi dari sini itu sudah berkurang. Jadi anak kandang petugas ini itu membersihkan setiap saat. Ini dari Prancis ya. Oh dari Prancis? Ya. Oh. Sini dari Prancis. Oke, sama Pawang. Oke. Ya. Jadi ini turunan Prancis ya. Oke. Wah, Pak, kita udah sampai di mana nih? Ini Kang Iko, kita ada di kandang ayam petelur ya. Nah, kalau kita masuk ke ini ada namanya biosecurity ya. Takutnya nanti Kang Iko lagi pilek ya, lagi flu itu bisa menular. Makanya kita perlu menggunakan masker untuk biosecurity ya, untuk keamanan kita juga untuk ayam ya seperti itu. Oh, jadi memang di sini kita harus pakai masker ya, Pak ya. Selain juga kita harus menjaga diri, kita juga takutnya nanti kita bawa penyakit untuk ayam-ayam di sini ya. Wih, ini udah ada telur-telurnya nih, Pak. Ini karena sekitar jam 10 ya, Kak Iko. Ini sudah mulai kita panen telur. Ada sesuatu yang unik di sini itu. Apa tuh? Di sini itu limbahnya, kotorannya ini kita rubah menjadi biogas dan pupuk organik. Ya, jadi sama ini juga seperti yang kemarin itu ya. Jadi ini juga diolah menjadi suatu yang bermanfaat ya, buat pertanian, kompos misalkan seperti ini. Jadi ada dua keunikan seperti itu. Oke Pak, ini kayaknya kan udah ada nih, udah panen kita nih Pak. Berarti saatnya aku pulang. Tapi sebelum pulang, Iko mau ucapin makasih nih Pak. Sama Bapak ya. udah ngajak Iko jalan-jalan. Tapi kok izin mau jalan-jalan lagi boleh ya Pak ya? Siap. Oke siap. Sambil ke sana, sambil kita panen deh ya Pak ya. Ayo let's go Pak, kita panen Pak. Oke.
Iko bantu Pak, pegangnya Pak. Nah. Pemanfaatan lahan yang ada yang didesain dengan mengutamakan saling ketergantungan, namun menguntungkan, tentunya menjadikan simbiosis mutualisme yang ada, berhasil, serta sebuah percontohan yang baik. Aduh. Telur nih, udah telur omega lagi. Keren nih telur omega. Jarang nih ada di kota nih. Aduh. Udah dah, pokoknya jadi oleh-oleh. Aduh, sobat kreatif. Aduh, healing udah ya. Menemukan inovasi dari kreator juga udah ya. Dapat oleh-oleh juga udah. Ilmu udah, pokoknya semuanya lengkap. Nah, jadi kita bisa melihat nih, dari sang kreator kita kali ini, dari keluarga yang besar, ternyata memiliki inovasi-inovasi yang banyak dan ditambah kolaborasi. Semoga saja nih, sang kreator kita kali ini bisa menjadi informasi dan bisa menambah untuk kita terus berinovasi, untuk terus berkarya. Apalagi lihat nih ya, jarang nih saya mendapatkan telur omega yang seperti ini ya. Demikian sang kreator kali ini, saya Frederico Sinatria. Sampai jumpa.